Selamat pagi para pencinta Mutiara Sabda AMC. Salam jumpa dengan Mutiara Sabda AMC edisi Jumat 1 Oktober 2021. Pada hari ini bacaan diambil dari Matius bab 18 ayat 1 sampai 15 dan juga dari Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 14c dan 1 Korintus dari bab 7 ayat 25 sampai 40. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini yaitu Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 tentang siapakah yang terbesar di kerajaan surga, yang diperdebatkan di antara para murid. Dan pada bacaan ini saya menemukan kutipan menarik, yaitu pada ayat 2 sampai ayat 5. Bunyinya seperti ini. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus mengambil anak kecil sebagai jawaban siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Kenapa bukan orang dewasa atau orang-orang muda saja? Menyambung dari kutipan Injil Matius hari ini, dalam bacaan Yesaya bab 66 ayat 10 sampai 14c terdapat kutipan menarik dari ayat 12 sampai 14. Bunyinya, "Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa. Seperti batang air yang membanjir, kamu akan menyusup, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya." Saudara-saudari yang terkasih, dari kutipan ini kita bisa melihat betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kita manusia, kepada kita anak-anaknya. Tuhan sungguh mengasihi kita dan mengaruniakan kepada kita begitu banyak berkat. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja juga memperingati Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia dikenal dan dikenang karena banyak warisan rohaninya bagi perkembangan gereja, di mana menjadi teladan kita tentang bagaimana menjadi seperti anak kecil dalam kerajaan Allah. Sebagai seorang biarawati, beliau ingin menggapai kesempurnaan hidup dengan jalan yang sangat sederhana. Hidup selaku seorang anak kecil, penuh cinta dan iman akan Allah, dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Cita-citanya diwujudkan dengan melakukan hal-hal kecil dan kewajiban sehari-hari dengan penuh sukacita, tanggung jawab, dan karena cinta kasihnya kepada Allah Bapa. Seperti disampaikan Paulus dalam bacaan kedua hari ini, yaitu 1 Korintus bab 7 ayat 25 sampai 40. Di sini saya mengutip ayat 35 yang bunyinya, "Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri,
bukan untuk menghalang-halangi dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi seperti seorang anak yang sepenuhnya taat kepada kehendak Bapa telah dilakukan oleh Santa Teresia dan juga bisa kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan dan juga tantangan bagi kita sekarang adalah, mampukah kita menjadi seperti anak kecil yang mampu melakukan hal-hal dan kebiasaan-kebiasaan kecil dengan hati yang gembira dan penuh sukacita? Mengingat kita ini adalah manusia dewasa yang sudah mengenal ego dan ambisi, yang tentu saja kita lebih memilih pekerjaan yang hasilnya lebih kelihatan dan mengundang banyak pujian dibandingkan hal-hal kecil yang mungkin hasilnya tak langsung terlihat, tapi tidak kita sadari bahwa itu akan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Sanggupkah kita sebagai manusia dewasa menerima penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita dan tidak terus-menerus terjebak dalam perasaan kurang dan tidak cukup, tetapi mulai menyadari betapa berkat Tuhan sungguh indah di dalam hidup kita, seperti Santa Teresia yang menjadi teladan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, melalui berkat itu, Tuhan ingin kita menyambutnya dengan hati yang girang dan bersukacita karena kebaikan-Nya. Namun, terkadang kita sebagai manusia dewasa yang sudah mengenal ego dan ambisi selalu merasa cukup atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Kadang kita tidak menyadarinya atau kita terus merasa kurang. Atau mungkin ketika Tuhan sudah memberikan yang kita mau, lalu kita merasa, belum cukup, saya mau lebih lagi. Karena apa? Kita sudah mempunyai ego dan ambisi tadi. Kita selalu ingin bersaing dengan sesama kita, selalu ingin terlihat lebih. Sehingga hati kita ini ketika menerima sesuatu selalu merasa tidak cukup dan tidak puas. Saudara-saudari, mari kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Tuhan memberkati.